Terima kasih sekali yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, buat teman-teman, hari ini baru bisa kebuka TikTok saya karena SIM card-nya yang dari Indonesia sudah nyampe. Jadi TikTok saya sudah aktif lagi. Baru hari ini nyampe, langsung tak pasang dan kalian hari ini bisa ngeliat TikTok saya ya. Jadi hari ini TikTok saya bisa hadir di sini. TikTok saya ada. Itu karena kalian nanyain terus TikToknya kok nggak live, Miss ya? Karena TikToknya selama ini itu terganggu karena nggak ada singkat, dan lihat judulnya ya, kalian lihat judulnya. Saya diborgol saat di rumah sakit. Ini surat-suratnya. Ini ya, pasti dong. Kalau kalian punya CD seperti ini nih, tahu ada apa dong? Pasti bermasalah dengan kebijakan atau masalah kriminal nih. Ini saya masih agak batuk ya. Jadi ini pasti ingin tahu dong apa? Kepolisian Hong Kong. Jadi salah atau tidak salah, nyatanya dia di penjara kok, Miss. Berarti dia salah dong? Tidak juga. Karena kita kan warga negara Indonesia yang dituduh ataupun dicurigai melakukan kesalahan. Dan sidang belum diputuskan apakah dia salah atau benar. Teng teng teng. Jadi ini dan ini punya sangkut paut. Masih ingat gak cerita-cerita ini? Masih ingat salah satu TikToker yang ini loh gitu. Ini loh gitu. Masih ingat nggak kalian? Masih ingat nggak? Cerita-cerita itu masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak cerita ini? Ini loh, ini loh. Oke. Kalau kalian nggak tahu, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Oke, pastinya kasih tahu dong, Miss. Sebentar. Oke, jadi aduh, sambil batuk ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalian pasti sudah tahu nih, komennya sudah nggak jelas semua ya. Oke, jangan menghujat. Selalu saya katakan jangan pernah menghujat karena saya tidak ingin sesama orang Indonesia kalian jatuhnya fitnah. Ah, Miss Yuni membela. Saya tidak membela siapapun. Saya nggak kenal orang yang kalian maksud dengan mengatakan saya membela siapapun. Jadi di sini saya cuma ingin bilang bahwa banyak hal yang kita tidak tahu dan kita tidak perlu sok tahu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ada apa sih, Miss? Penasaran banget. Beberapa bulan yang lalu, salah satu teman kita yang dikejar-kejar oleh salah satu TV swasta yang ada di Hong Kong. Ya, benar, benar yang kalian sampaikan. Ya, yang dituduh mencuri barang majikan. Oke, apakah dia benar-benar mencuri, Miss? Kan masih dituduh, diduga dia mencuri. Apakah dia sudah mencuri apa belum? Ya, masih dalam penyelidikan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa aku, kamu, kita semua tidak berhak menghakimi. Jadi kalau kalian menghakimi terlalu cepat dan ternyata salah, dosa. Dosa kita ini. Jadi Miss Yuni belain anak-anak buahnya. Bukan, nggak ada hubungan sama anak buah saya. Jadi inilah mental kita sendiri. Kalau kita terlalu cepat menghakimi sementara kita nggak tahu apa yang terjadi, sampai rame. Saya ditang sama kalian, ditang apa dicopet itu. Pokoknya ditang-tang, ini Miss Yuni tolong direview. Untungnya Miss Yuni selalu bilang, bukan urusan saya dan saya nggak punya hak untuk membahas orang lain. Sampai pada akhirnya temannya telepon saya. Oh ingat Miss? Ya sudah ingat ya kalian ya, sudah ingat ya. Jadi salah satu mbaknya itu, ya sekarang tuduhannya kamu jualan. Jatuhnya ketuduh jualan nggak? Nggak ada sangkut paut. Oh nggak ada sangkut paut. Oh bagus. Nah karena dia datang di sini, dia sempat cerita sudah nggak nangis sebenarnya dia. Tapi ingat waktu diborgol sininya, kakinya diborgol nggak sayang? Nggak. Ininya diborgol, Rantai gini dua. dirantai gini, terus perut, dada, perut, terus tangan. pakai apa? Rantai panjang gitu terus kayak guguk. Kayak guguk gitu. Jadi kayak guguk itu dimasukkan di rumah sakit. Itu yang membuat kamu nelongso, nangis. Oke. Gini, Dok. Waktu itu kan saya tidak, kamu waktu itu teleponan sama saya pada tanggal berapa? April ya waktu itu ya? April, dan waktu itu kamu barusan keluar dari penjara. Tanggal 26. Lah, ini banyak pertanyaan, Dok. Kamu sudah di penjara, apa yakin kamu nggak salah? Ya belum kan, masih tertuduh, masih diselidiki. Masih diselidiki juga. Oke.
Ini loh teman-teman, masih diselidikin. Tapi sudah kesebar seluruh Indonesia, seluruh Hong Kong. Saya ngelihat kamu waktu itu di sekolah anak-anak majikan, kok. Kayak kamu, apaan sih gitu? Iya, bingung. Bingungnya. Ada apa? Ya, bingung aja. Ada apa ini kok tahu-tahu mobil orang dua mobil itu ngeroyok gitu. Dua mobil ngeroyok kamu, satu orang otomatis panik dong. Ada yang nyoteng-nyoteng, bingung ada apa gitu kan. Terus waktu itu mantan bos saya itu sama apa transitan itu apa nih namanya? Translator. Translator. Mhm. Kamu kenal sama orang ini katanya gitu. Oh iya saya kenal, ini mantan bos saya gitu. Terus? Terus katanya apa benar kamu ngambil ini katanya gitu. Terus saya bilang dulu anting itu kan, suruh buang di sampah gitu kan, terus ada yang bagus tak ambil gitu. Terus ngomong lagi waktu itu apa? Relax deh. Itu sudah terjadi. Ini menceritakan ke teman-teman agar berhati-hati sebenarnya. Ya. Kamu masih bebannya berat sekali. Yes. Karena itu kan Miss Yuni, mungkin kamu belum pernah lihat kontennya Miss Yuni. Di kontennya Miss Yuni selalu Miss Yuni mengingatkan. Selalu di video. Apakah benar barang ini diberikan ke kamu? Benar nggak Miss Yuni ngomong? Iya, benar. Dan karena majikan baik, kamu nyepelein, nggak mungkin lah si Uceko lebay. Baik. Nah, Tiba-tiba dia berubah, datang ke sekolahan anak majikan. waktu pertama kalinya datang sebelum bawa wartawan itu kan, namanya itu datang, dia ngomong sama pihak sekolahan, jelek-jelekin saya lah, jelekin kinerja saya gitu kan. Terus Oh, jadi mantan majikanmu datang ke sekolahnya, datang ke gurunya jelek-jelekin kamu. ya Wah, suruh mateni ngomongin, karakter ya. suruh ngomongin ke bos saya gitu, Oke, terus? suruh hati-hati katanya gitu. Terus malamnya saya habis kerja itu kan terus suruh duduk. Katanya sini kemarin bos kamu yang lama datang ke sekolahan katanya kan, nyeritain kamu, kinerja kamu katanya gitu. Tapi tenang, saya percaya sama kamu nggak ngelakuin itu semua katanya. Oke. Karena mempengaruhi majikanmu nggak bisa, akhirnya dia Bawa wartawan. Oh, jadi memang di awalnya dia itu seandainya kamu di situ dipecat, mungkin kamu nggak akan masuk penjara, dong. Bisa dibilang gitu ya? Seperti itu. Tapi kan bos saya kan nggak percaya omongan mantan bos saya. Karena kamu kerjanya bagus di situ. Iya. Oke, Saya terus? percaya sama kamu, Singsang juga percaya sama kamu katanya. Terus Mumi juga seneng sama kamu ngomongin gitu. Terus saya dielus-elus gini kan, terus sama anaknya itu dipeluk. Aku kan nangis waktu itu, nangis di Jadi kamu nggak tahu nih kalau kamu dijelek-jelekin sama mantan maji kamu di gurunya anakmu. nggak tahu. Karena gurunya cerita sama bosmu, bos bosku. baru. Oke, terus? Tapi waktu itu aku kan habis nganterin sekolah juga. Aku sempet ketemuan sama dia, mantan bos itu kan, sempet salipan juga. Mikir nggak kenapa dia kesini gitu? Waktu itu? Nggak mikir sampai segitunya sih, Mas. Nggak mikir. Cuman ngeliat dia, kamu nyapa nggak dengan dia? Nyapa. Halo. Terus dia nyapa hai, gitu. Terus? Terus? Kayaknya dia tuh buntutin aku gitu, Mas. Oh, dia buntutin kamu, terus? Kayaknya dia buntutin aku, terus aku belanja loh. Aku mah sowe lah. Terus aku belanja, nggak tahu terus dia kemana. Terus? Terus jarak 1 bulan yaitu dia bawa wartawan itu. Oh, jadi sebelum kejadian itu 1 bulan sebelum wartawan datang itu udah ke situ. Udah ke situ. Oke. Dan apakah itu waktu di polisi juga dijelaskan? Enggak. Kenapa kamu nggak jelasin, Dok? Sebenarnya kamu sudah dicari dari awal. Berarti kan ini sudah direncanakan untuk menjebak kamu, dong. Tapi waktu itu kan saya diinterogasi sama polisi itu, apa yang dia tanya saya jawab. Oke, jadi 1 bulan sebelum kejadian kamu didatangi wartawan lokal, kamu sudah didatangi majikan lama. Majikan lama datang ke sekolahan. Oke, terus setelah wartawan datang itu reaksimu kaget? Kaget. Kok datang lagi gitu kan? Oh, jadi kamu dalam hati, loh, kok kamu lagi sih gitu ya? Kok datang lagi? Kenapa? Terus ditanya, apa kamu
kenal sama orang ini katanya gitu kan. Iya kenal, itu mantan bos saya dulu gitu kan. Terus habis itu, apa benar kamu ngambil ini antingnya? Bukan ngambil, itu dibuang. Tadinya disuruh buang, saya bilang Iya, gitu. dia bilang, masa sih barang kayak gitu aku buang? Bener nggak dia ngomong kayak gitu ya di TV ya? Mau lah nggak tamu lah, dia bilang kayak gitu kan? Hmm. Terus? Nah, terus itu bukan bukan saya ngambil tapi dibuang, terus saya ambil gitu kan. Terus saya pakai buat libur gitu kan. Terus apa benar kamu ngambil ABCD? Enggak kan, yang kelihatan banget anting itu tadi, Miss. Karena dia ngeliatin TikTok kamu ternyata. Ya, Terus? terus di CCTV itu nggak kelihatan, nggak ada bukti saya tuh ngambil-ngambil itu nggak ada. Kamu TikTokan di rumah majikan yang lawas atau Yang majikan baru sih? yang lama. Yang Oke. lama. Jadi nggak ada masalah. Kadang dia tahu saya TikTokan juga nggak masalah kok, Miss. Nggak ada omongan kamu nggak usah TikTokan, kamu nggak usah, itu nggak ada. Pokoknya itu udah kayak rumah saya sendiri gitu. Sudah kayak rumah sendiri, Hmm. bahkan mau ngapain aja suka-suka kamu ya. Heeh, Tapi ternyata dia memperhitungkannya di belakang. di belakang. Nah, setelah nih dibawa wartawan, apakah kamu dipanggil polisi atau sebenarnya kamu masih di situ posisinya? Waktu itu aku masih di bos baru, masih kerja di situ tuh. Oh, posisi sudah dipanggil polisi, kamu tetap ada di situ? Masih waktu itu kan aku waktu yang pertama itu aku masih di bos yang baru. Heeh, Terus ada wartawan datang itu heeh, langsung malamnya aku masih pulang ke majikan yang baru. heeh. Terus habis itu polisi datang datang jemput. Oh, malam polisi jemput Malam kamu. malam jam 11-an. Jadi tidak disangka masih berkelanjutan gitu ya? Dan pikiran sampai segitu. Saat dijemput, respon majikamu yang ini gimana, Dok? Ya kaget juga kan. Kan waktu ada pas wartawan datang itu kan apa namanya, udah telepon sama bos perempuan juga ya, sempat marah lah gitu kan. Terus Mengganggu privasinya majikan. Oke, ya terus? kayak ya marah, aku udah sebelah sini marah, sebelah sini wartawan nanyain, jadi bingung aku tuh, Mas. Terus? Bingung, terus aku duduk kan itu di bawah Iya, pohon itu, iya kayak apa sih gitu loh? capek capek Hah, apa sih ini gitu kan. hah, hah. Itu terus aku kan ada polisi, terus ya udah nanti kalau sampai kamu dipegang sama mereka kamu teriak, nanti ada polisi ke situ gitu kan, ada polisi ke bukan saya itu diambil langsung, enggak, karena buat jaga-jaga kalau saya dipegang sama mereka gitu. Dipegang oleh majikamu Mm-mm. ataupun sama wartawan Iya, tersebut. Oke, terus? majikan baru yang nelpon memang gitu. Nelpon polisi. Oh, Mm-mm. jadi waktu terjadi sesuatu terus majikamu telepon polisi untuk nyari kamu. Iya. Oke, terus? Terus buat jaga-jagain itu cici saya gitu. Hmm, Pokoknya sampai kamu dipegang, kamu teriak ada polisi di situ kan. Terus hmm, waktu itu aku bingung, ditanyain terus kan. Terus ada polisi di situ, ada polisi nggak, katanya bos baru. Ada datai gitu kan. Terus aku hmm. nyusul ke kantor polisi tuh. Terus kata polisi, Messi gitu kan. Terus habis itu aku bingung mau ngomong apa, wis gak bisa ngomong waktu itu, Miss. Terus aku nelpon bos baruku, tak kasihin polisi. Terus bos lakiku juga nelpon polisi itu kan, HP ku tak kasihin polisi, itu mereka yang ngomong. Terus habis Kamu itu bingung gitu ya, bingung. Dok? Aku lihat mukamu kayak apa Ki? Malah apa ini? waktu Malah apa? waktu Kamu gemeter loh, Dok. waktu itu kan aku masih sakit juga, Miss. Mau nganterin Mumu itu kan, kamu nanti nganter Mumu, habis itu kamu istirahat, nggak usah kerja gitu. Lah malah disusul wartawan itu kan, tadi udah sakit, udah bingung pokoknya. Drop total. Drop. Oke, setelah itu Setelah itu ya aku diantar polisi, nyegat taksi itu tadi. Ya udah, kamu pulang katanya. Diantar sama polisi, bukan berarti aku tuh diambil polisi waktu itu. diantarin polisi pulang. Aku pulang, aku Terus? pulang. Waktu itu aku suruh di taman dulu kan. Jangan pulang dulu kata Singsang kan. Kamu ke taman dulu apa kemana, nanti kira-kira sekiranya nggak ada yang buntutin kamu, kamu pulang gitu kan. Oh ya Singsang. Terus waktu itu Singsang nelpon, udah pulang sini, kamu pulang gitu kan. Terus aku pulang, terus apa itu, sampai rumah tuh terus Singsang bilang katanya saya suruh capie gitu. Oh, berarti Sinsamu sudah ditelepon polisi untuk melepaskan kamu, dong. Mungkin Singsang sama Jatah udah teleponan lah itu. Terus? Terus itu mungkin saya bukannya katanya ngomong, bukan masalah kerjaan kamu, tapi saya khawatir sama anak saya gitu. Benar, benar, benar. Ya Soalnya saya, takutnya dibuntutin terus sama mereka. Benar, saya benar. yang maklumin juga sih, pada saya juga kepikiran ya, nggak apa-apa lah diberhentiin dari sini gitu kan. Terus habis itu saya suruh capnya, saya lagi madain baju di tas, terus polisi datang.
Sebenarnya tepat juga waktunya ya. Pas juga. Ha, terus? Polisi datang, terus polisi juga nyonya juga kan meriksain sebelum pergi dari rumah kan diperiksain Betul, betul, barangnya. betul. Terus di situ polisi juga nanya-nanya, sambil polisi nanya aku juga bingung, masih ngurusin apa itu uang buat gajiku, polisi nanyain suruh capnya, jadi bingung. Terus ditanyain sama polisi tuh nggak konsen lah gitu. Terus aku keluar bawa baju-baju, dibantu juga sama polisi kan. Itu dibawa ke polisi Wong Taisin waktu itu, laporan lah mungkin. Terus habis dari Wong Taisin ke Taipo. Terus ke Taipo dipenjarakan di situ semalam. Terus semalam itu masih aku kan emang gak enak badan waktu itu. Terus polisi datang, Hamayo Dai sana gitu kan. Hamayo Musiku ya saya bilang gitu. Terus saya diantar ke rumah sakit kan, ke rumah sakit Taipo itu. Aku diborgol, dirantai, wis koyok guguknya. Terus nunggu antrian rumah sakit gede kayak gitu, diliatin orang, dirantai, ya Allah, badan gak enak. Jadi posisimu di rumah sakit, kamu pun dirantai borgol semua dari leher, dari bawah leher sini sampai sini, terus sini masih ditali kayak guguk gitu. Jadi dipegang 2 orang gitu. Enggak, Satu orang. satu bawa rantainya itu tadi sama polisi perempuan. Diliatin orang, setiap orang lihat kok dirantai, ada polisi. Waktu itu ya, terus pokoknya shock banget lah, Miss. Kayak seolah-olah kamu itu penjahat kelas kakap gitu ya. Iya, Miss. Oke. Dan setelah kamu keluar dari rumah sakit, posisi kamu kan sakit memang. Sebelum di penjara pun posisi kamu kan sakit nih, kurang enak badan bisa dibilang seperti itu. Iya. Karena musim dingin. Oke. Kenapa kok kamu di penjara? Padahal kamu belum terbukti antara salah dan tidak salah. Apa yang mereka katakan, kamu tuh belum dinyatakan salah. Kenapa sampai diborgol, dibawa ke penjara? Bahkan 3 bulan ya di penjaranya. Kamu di penjara 3 bulan. Ya katanya polisi bos yang lama itu mau kingin kamu gitu kan. Mau kingin tapi kan belum terbukti kamu mencuri dan tidak. Nggak tahu, katanya sambil nunggu sidang kamu dipenjarakan gitu. Apa ya, dipenjarakan juga kan bukan berarti bersalah gitu. Jadi mereka bilang ya. Jadi Enggak bilang gitu sih, Miss. Ada temen dia belum bersalah juga udah dipenjara gitu. Apa dia, kesalahan dia apa? Dia tuh jatuhin bubunya itu. Bobonya yang jatuh, dia yang dipenjara. Iya. Jatuhin bobo kan nggak ada hubungan kan, bobonya mungkin mencolot atau tiba dewe. Itu di penjara. Berat, bubunya itu berat 80 kilo. Mbaknya itu juga lagi nggak enak badan waktu itu kan ceritanya. Terus ceblok. Gelempang, gelempang, terus mbaknya itu nggak laporan sama anaknya. Tapi kan hasil ronsen itu belum keluar, tapi udah dipenjarakan. Hasil ronsen belum dikeluar juga dipenjarakan, Dok. Iya, belum terbukti salah juga dipenjara. Ini kayaknya tragis banget cerita kamu. Ternyata di luar sana di luar sana ya, khususnya aku nggak bisa mikir, Dok. Intinya banyak sekali teman-teman yang di penjara posisi tidak bersalah, bisa dibilang seperti itu. Itu juga sempat nulis ke KJRI juga sih, Miss, tapi nggak ada balasan. Maksudnya nggak ada balasan atau KJRI sibuk saya mungkin? Mungkin bisa bilang. Bagaimana? Oke. Nah, kamu kan bilang nih,